Memang kau banyak kanak orang tua disuruh berbuat baik. Siapa nangka banyak melanggar kau? Anak. Anak nangka sering lupa je orang tua, makanya perintah tu ke anak. Nah, kita pun balik jo haji tadi. Haji jo umrah kau dek banyak nendak sempurna. Makanya perintahnya sempurnakan. Itu Bapak Ibu. Itu analisa ulama. Jadi perintah Allah di Al-Quran, filosofinya, itu dima orang nangka banyak melanggar, datang rambu-rambu je. Datang aturan. Betul. Nah, kalau awak rasul-rasul kan analisa aku Bapak Ibu memang sebab ibadah haji umrah kan ndak ibadah bersama. Ibadah rombongan. Kalau you ndak batu-batu dari ilmu awak seorang awak beribadah, makanya bisa awak turi-turi ensnya. Akhirnya kecewa lah. Kan banyak kadang anggapan Bapak Ibu dan ulang-ulang dulu kadang masih bisa ulang-ulang acok kan. Bapak haji lo kini Pak Bu, yuk rasulnya nan dulu ndak sempurna lah. Rasul ndak sempurna lah. Kalau ndak sempurna, mengawak piti walabi. Itu awak sendiri merasa itu ndak sempurna. Tentu bala di penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, di ibadahku, apalagi ini ibadahku sangat sulit dalam artian untuk kabarang kayak mendaftar si sulit, untuk kapainya juga sulit. Sementara kini kondisi di situ jo mungkin ya sulit ya. Jadi makanya paso awak kembali ke ayat itu dasari jo itu iyo ambu iyo ingin sempurna ya Allah. Kok banyak orang biarlah orang banyak tapi nampu masuk kena seketek. Kok coba buku-buku kan ada dulu tuh banyak orang haji tapi nanda terima cuma sekian orang saja. Nah, kenapa sekian orang saja? Karena itu yang mengamalkan ayat atimu tadi. Nah, jadi itu dasar dulu. Bagus sempurnakan secara umum. Kalau Anda hati-hati, tidak dari awal awak Bapak Ibu menyikapi ibadah haji dan umrah ko jo hati dan bayo bana. Kalau Bapak Ibu kini kan ambo yakin wak bayo bana lah. Pokoknya kini kita berusaha Allah mencari kita sempurna, tidak sekedar ilmu tapi bisa nanti jadi pelaksanaan dewa sesuai jo kemampuan kita nanado. Jadi Allah menyuruh sempurnakan. Karena dalam kenyataan kalau Anda hati-hati akan banyak orang tidak sempurna dalam ibadah itu. Kenapa? Pertama itu ditampai orang berami nangka mengontrol cik-cik itu tidak ada, awak jo Allah senang tahu. Ya bisa itu kadang laba tahu dulu misalnya tahu itu harus. Ya, ini tidak pakai alarm Bapak Ibu. Artinya kalau salah awak bunyi peluit tidak ada itu. Ada nang tarik jo. Habis kalau di hotel baru ngecek kalau cangkat ada jelas saya tu lah kau pulang lah. Nah kan rusak jiwa itu. Nah itu makanya perlu awak babana-bana dari awal dan kita kuasai bana penyempurnaan ibadah awak tadi. Jadi perintah tadi bukan sekedar kerjakan haji tetapi sempurnakan. Nah, bama kau disuruh sempurnakan di antara alasan tadi kalau awak tidak bayobana akan banyak tidak sempurna nanti. Kenyataan itulah Pak Ibu. Nah, orang tahu alah sebab kok gitu saya tak sini nubu Anda biarlah atau nalah tahu doh. Kan nalah tahu saya jawab. Mengapa riba habisnya Pak? Awak lah baca. Iya. Masalah itu nalah lah tahu dah biasa ikon talok dah. Nah, itu ada lo pendamping pembimbing. Nah, kalau itu talok Pak Ibu biarlah enggak ada tuh. Akan ringan benar tuh. Berdasarkan itulah Bapak Ibu, awak menjadi kewajiban awak bersama-sama ya untuk itulah dulu dasar KBIH gitu di Siraya. Dia mencari itu ibadah tu orang pula apa piti orang lah banyak segala macam orang lah berusaha. Nah, itulah dasar dulu untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan juga ilmu nado kita beri ke jemaah kok pemahaman dan sesuai juga ketika berusaha mendekati itu jangan terjadi juga itu di jemaah awak paling kurang. Nah itulah Bapak Ibu dasar awak mudah-mudahan dengan kesadaran dari awal kok awak berusaha. Nah kemudian kita masuk lah mukasih atimu disempurnakan itu. Jadi kan sempurna secara umum banyak orang tidak sempurna. Nah, kalau cek di tafsir misalnya, tafsir cek saya cek kalau kita kutip di Muhammad Ali As-Sabuni di tafsir Safatul Tafasir itu kata beliau atimu itu aduhuma tamaini bi arkanihima wa syurutihima. Itu makna ayat itu. Jadi kerajokan haji dan umrah itu tamaini cukup keduanya itu
bi arkanihima wa surutihima, dengan syarat-syarat keduanya dan rukun-rukun keduanya. Nah, berarti itu nan dituntut sempurna tuh. Dari ayat berangkat dulu Bapak Ibu. Jadi atimul hajja wal umrata itu sempurnakan haji ya. Nah, kalau tidak baca tafsir kan sempurnakan apa sih sempurnakan? Dipajaleh dia ulama tafsir, sempurnakan itu aduhuma tamaini. Karajokan haji itu dan umrah itu yo langkok sadonya jurukun jo syaratnya. Nah, berarti ada isyarat di situ Bapak Ibu, awak disuruh baraja rukun dan syarat. Itu tuh kalau berangkat dari ayat dulu. Nah, itu gunanya. Jadi tidak mau nanti di Makkah tuh tiba kalau orang nana punya kadang asal ke Makkah saya lah bisa tidak ada. Nah, biko kadang tawa saya nggak biko capek ya karena mau tasir kok hotel wah capek tawa ambo kilat sampai belum ini selesai mau seru. Nah Bapak Ibu, yukolah selesai jo perintah dari ayat tadi. Rukun jo syaratnya lah ikolah. Coba kalau jadi orang lain katakanlah syarat tawa kadang itu orang tahu kak orang orang berlari tidak tentu sih. Nah, kadang mengaca-ngaca Ka'bah misalnya sambil tawaf gitu kan. Nah kalau awak mengetahui syarat-syaratnya Bapak Ibu, tentu anak amuah itu. Wah yuk bau saubana dulu untuk menjalankan ketentuan itu. Nah itu dasar dulu pertama. Jadi intinya awak disuruh menyempurnakan itu di ayat, berarti laksanakan haji dan umrah itu jurukun dan syaratnya. Nah, tentu awak turunkan tuh balik. Kalau rukun syarat tuh kaji awak rukun syaratnya itu. Itu tuh awak kaji lah. Kalau awak didasari di ayat tadi tuh. Nah, awak urut situ. Di terpasu awak Bapak Ibu awak kaji supaya teramalkan perintah Allah itu dan awak tidak sekedar lapeh kewajiban ya kewajiban ialah kewajiban lapeh kalau syarat rukun tidak selesai juga kalau lapeh kewajiban tapi nan awak cari jo kewajiban awak lapeh pahala awak dapat nanti balasan kenyamanan faedah yang luar biasa tu jo dapat awak yang dijanjikan Rasul. Satu hadis tu misalnya sering awak dengar mulai elok baik atau kan menghabiskan dosa umrah ke umrah menghabiskan dosa misalnya atau doa awak makbul di situ kan banyak hal-hal yang kan dapat di awak tuh. Nah ketika syarat dan pertama tadi kita lakukan sempurna rukun dan syarat. Nah itu yang kita turunkan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau itu disoyo berarti awak kalau ke haji ko disuruh menyempurnakan rukun jo syarat. Nah itu awak tanya awak turunkan ke rukunnya itu ya Bapak Ibu. Itu di buku-buku kan itulah tuh. Nah, itu kita pak kuat dan kita yakini dan kita amalkan. Jadi kita ada disimpulkan itu. Mungkin Bu kalau ada rukun pertama Bapak Ibu kalau nang ke haji itu pasti umrah dulu. Itu awali dari umrah. Nah, rukunnya untuk pertama tentu niat. Itu penting itu. Itu tidak bisa dilapehkan. Sesuai juga hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu penting dengan niat. Nyo bisa ada memahami sah dan diterima amal ketika ada niat. Itu rasanya awak indak lupa tu lah. Nah cuman kemungkinan indak takarajuan itu, kalau indak takarajuan berarti kan tidak sempurna tuh, berarti melanggar ayat Pak. Nah kemungkinannya ketika memahami niat itu nanti. Coba niat di haji dan umrah dulu. So Bapak Ibu nang ke hajinya ke umrah aja nanti. Nah, dia awalnya juga umrah. Nah, rukun di umrah kok niat kok di umrah nyo ditetap kalau tampaknya kan itu masalahnya. Takkan tampak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dari Madinah tentu tampak berniat kok di Rabiul Ali namanya atau Zulhulaifah. Tapi itu tuh Bapak Ibu ikut sih nanti tuh. Walaupun wak baru misalnya itulah rombongan lah situ tuh. Biasanya lah dikondisikan tuh dari hotel. Ya, itulah Karajowa Samo tuh. Cuman yang ingin kita sampaikan gini, nang Karajowa di pribadi ya. Walaupun Karajowa Samo nanti, tapi awak kadang
ikut-ikut latah gitu sih. Nah, lah baca niat bawa Pak, misalnya ke barangkit tu. Alah baca niat leh. Dibaca kan dia pimpinan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan lo kecewa. Tapi hati wak nak do. Nak do wak sadar anan dibaca tadi. Hanya kadang pimpinannya baca niat ndak harusnya berniat kalau kaji ibadah niat tu kan al-qasdu. Nah, kesengajaan fil qalbi di hati awak tu. Kok cik yang perlu di rukun pertama kok apa itu. So kadang sering jo abai di situ. Jadi kalau celik baca niat. Biko ada sampai. Biko tengah jalan, tadi lu baca iya baca niat tadi. Mangai ibu Pak tadi baca niat. Ada baca kecil kita orang mau baca loh. Itu. Ikut jamaah awak jangan sampai itu. Itu makanya jamaah awak dia ibadah rombongan kadang ikut gitu saya. Awak kini dengan awak udah manasik ini Pak, dia awak sekete, cik kau yang mana? Kau inginkan masuk di ibu bapak dah masing-masing. Tapi kau kan ulang-ulang siapa aja ini ulang-ulang mungkin tak. Tapi biarlah kita perkuat di situ. Jadi mana sadar wak di situ. Kok di mana ibu berniat atau Pak nanti? Bisa di musaji Zululaifa tu dah salat sunat 2 rakaat. Bapak kalau pakai ihram tu. Nah, saya duduk sudah salat tu boleh pasang niat. Atau mungkinlah di kendaraan silakan. Kalau dalam riwayat ada jo Nabi itu izastawat dapat tu rahilatu kalau sudah siap kendaraan untuk berangkat di situ beliau berniat. Nah, boleh jo Bapak Ibu. Tapi kalau sudah salat 2 rakaat, salat di manasik kalau ada salat sunat namanya? Salat sunat ihram ya. Sunat ihram. Bisa aja nanti. Wah kan di Zululaifa tu turun tuh. Masuk masjid. Kalau lembuluk. Kalau tiba waktu salat wajib, saya ikuti imam salat wajib kok asar sidang tiba kok zuhur. Nah, kalau indah awak salat sunat salah kalau ingin awak memahami itu salat sunat ihram, salat sunat kok tatul masjid lah niatnya jadi jo. Tatul masjid sih 2 rakaat. Sudah itu baru berniat awak. Berniat itu do kasat tadi itu kau yang kita pertajam di situ. Kesengajaan awak melakukan tuh. Ya Allah, ambo mulai ihram le ambo ka umrah le ya Allah. Di hati saya Bapak Ibu. Baru diucapkan di lidah sebagai muakkid namanya, sebagai penguat lidah. Masih terlalu sadar. Labbaik Allahumma umratan. Nambo mulai umrah, buka umrah ya Allah. Iko nambo cari-cari selama sekian tahun. Nanti kumpul piti sekian untuk iko nambo mulai kini ya Allah. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu aman apa? Suatu apa contoh biasa ya. Bah, kau jago larangan-larangan semacam itu. Itu tuh rukun yang pertama. Di rukun kok stressing itu nampak niat yang pertama kok di situ Bapak. Jadi awak tidak membaca niat tetapi berniat. Ini beda tuh. Kok biko ada teoto kita rombongan lah baca niat Pak Ibu, baca niat awak enggak perlu awak memang lah berniat. Kok dijajo Allah jangan. Tapi Allah itu mungkin berbeda orang yang sekedar membaca itu. Oh, you lupa lu baca lah. Baca lah gitu gitu tuh. Labbaik Allahumma umratan gitu. Labbaik Allahumma umratan. Tapi dia mau ulang bacaan saja. Di sikoko kata ulama Bapak Ibu, kau pun enggak lu niat itu. Itu membaca niat, belum ada al-qasdu. Jadi ya qasdu itu kesengajaan. Makanya kalau kita baca kan niat tuh qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mangarajuan sesuatu sarantak jo itu kesengajaan awak menyengaja sesuatu sarantak jo karajo itu. Nah, jadi awak mulai umrah memang awak kok membaca ko mangawak ambo mulai umrah ya Allah labbaik Allahumma umratan. Di hati awak mengiringi itu basal labbaik kok saya penuhi. Kan harus tahu artinya Pak Ibu. Minimal makna umumnya. Ya, di hati awak. Inti labbaik Allahumma umratan diajarkan oleh guru-guru manasik itu intinya ambo mulai umrah ya Allah. Ambo umrah ya Allah. Bagi Bapak Ibu nan haji berarti kok umrah untuk haji kan itu tidak perlu disampaikan umrah saja lah insyaallah kan masuk. Nah, ibu-ibu yang umrah saja kok Ramadan besok atau lain niatkan di situ. Di hati ambo mulai ya Allah. Labbaik Allahumma umratan. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah. Ambo mulai memenuhi panggilanmu ke umrah ko ya Allah. Cuy ibu-ibu, bapak-bapak istilah IT itu connect saja Allah di situ. Ya, itu harus baru selesai dia itu. Nah, ini kalau dari awal pun nanti takana di tengah jalan, itu kan tidak bisa balik. Ya,
Maka balik awal tengah jalan gitu mau tahu tadi tahu batak ditanya nanti lah niat dari ibu lah niat tuh lah membaca tadi tahu ibu nih ibu baca tadi mangga enggak tahu dah mau baca saya itu tuh enggak salah awak enggak ingin jamaah awak seperti itu ya jadi ya awak sadar ini dari awal tuh karajo awak tuh orang lah itu mungkin banyak orang kok enggak sempurna ya baru mau kalau balak-balak selesai awak kan enggak ingin awak gitu apa wak kalau payah-payah, wak katu habis, perasaan, uang banyak, segala macam. Awak ingin ibadah tu puas bapak ibu nanti. Jadi puas. Kalau lah dari diri wak mandiri, dari hati wak, surang-surang wak nanti tidak terikat. Ada pembimbing, pendamping, awak tidak ada masalah lah. Itu nangka kita upayakan. Jadi bapak ibu pendamping rombongan tu untuk ikut untuk urusan-urusan administrasi. Salah urusan ibadah kau wak, tak tergantung nanti dah. Itu nana usahakan. Jadi wak lezat menikmati ibadah tu nanti lezat bapak ibu. Ya, wak nak terikat. Kau dapat ya rombongan tu untuk rombongan pahila, rombongan untuk makan, untuk menentukan hotel. Kali itu kalau tu ibadah, wak tak bayar serang-serang ancak. Tak punya terikat. Kau tinggal wak tahu nanti. Tak masalah bapak ibu. Tapi yakin wak je ilmu atau atau intinya kecil Nabi kan di hadis dari Imam Abu Daud itu. Innama ju'ila tawaf fil bait wa baina safa wal marwata wa ramyul jimal li iqamati zikrillah. Dijadikan pelaksanaan ibadah haji, tawaf, sa'i, dan perjamarat dan semua kegiatan haji dan umrah itu untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Nah, zikir kau lanangkan ibu bapak rasokan nanti. Makanya kau baru masuk bacaan. Di bacaan kau pendukung itulah tadi. Di tawaf misalnya. Nah, karajonyo harus batu, kemudian dibantu jo zikir-zikir. Kalau awak terikat jo orang lain, biko jangan ndak nyaman bapak ibu di dalam berzikir. Awak tak capek, kawan ingin capek. Dan awak masih menikmati zikir awak. Maka harapan awak bapak ibu, kalau bisa ya pertama untuk awak anggap kau ibadah awak ibadah terakhir lah. Kedua, awak berusaha untuk maksimal awak dalam melaksanakannya. Jadi kalau lah tahu nanti caranya, nah kemudian zikir tu tadi terasa lezat awak ibadah tu nanti. Jadi kalau nak takabik awak jerman tak masalah awak tarijo. Tapi rukun syarat tahu awak kuasai. Kemudian awak irin jo zikir. Awak nak takabik jurang. Dulu orang tu tertinggal awak menikmati. Kau tahu orang awak main dari tahu serang. Subhanallah, alhamdulillah. Awak tak peduli orang lain. Kenapa? Karena zikir itu di Nabi mencoba untuk merasakan lezat ibadah itu dulu. Jadi kalau awak takabik orang boleh bapak cik-pacik awak aduh awak cari aja Pak Ibu. Pacik-pacik kau nya membaca selalu miring-miring saya kadang penganannya kau kena lainnya kan cari orang jalan jo tangan pacik je orang muka. Subhanallah kita pimpin subhanallah lah gitu ya. Jadi mangga tuh pai baru-uru jadinya. Kalau begitu ya. Itu tuh. Dia awak dapat nanti dialah serang-serang ibu kan badan sehat insyaallah. Ya, apanya enggak ada. Andai kan kasase pulang, awak kan lah pakai telepon, pakai HP. Ya. Sampainya ada laki itu sangi, laki itu jo, akhir sangi nanti tagak di situ sudah ibadah awak. Kalau tentu jalan pulang misalnya kontak sih kok jawab. Jadi membuat awak tidak fokus tu kadang-kadang itu takut tinggal. Kau dari pengalaman gitu tuh membuat tidak sempurna. Nah, ya kan? Tidak saya pak tadi tidak. Saya itu mana? Itu tidak. Coba cari kawan tidak boleh tu. Orang keluar nampak orang keluar soalnya. Nah ini bapak itu. Ya dari pengalaman itu disitulah muncul ya kalau dapat kau jamaah dan seperti itu. Aku orang dan berilmu kau bertanggung jawab bagi tahu betul. Itulah antara kewajiban ustaz-ustaz itu bapak ibu dengan mencari kenyataan itu kan satu hal yang apa tuh menyedihkan gitu ya. Untuk tadi itu tidak mau dilakukan saya ke Allah biarlah Allah itu tidak bisa. Jadi kau diantara secara umum di niat tadi baru tuh kemudian awak sadari zikir. Jadi zikir tadi itu awak hayati dan awak baca. Jadi di niat tu tadi labbaik Allahumma umratan kan itu yang diajarkan
guru-guru manasik. Nah, cuman awak perlu stressing, beri penekanan di siko. Dan bapak ibu nawak baca tu, yo sadar awak ambo memulai umrah ya Allah. Nah gitu, tu wak don dia tio. Sudah tu baru nyaman. Kau naik auto ali atau di masjid tadi tu kan auto terbiasa sudah tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu soal bapak ibu. Kita nikmati itu bacaan. Tapi yo tahu lo lah makna secara umum. Labbaik tu kan saya patuhi perintahmu ya Allah. Saya penuhi panggilan. Kalau ahli bahasa tuh mengkaji itu maf'ul mutlak namanya, benar-benar. Asalnya dulu ulabbi labbaini laka. Saya benar-benar memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya benar-benar patuh ya Allah. Coba Bapak Ibu rasakan nanti itu. Jadi ketika kalimat itu keluar, hati wak mengikuti, saya patuh ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya patuh, saya tunduk ya. Ulang-ulang tuh dari di hati wak. Lidah wak baca itu. Makanya kalau kita menganjurkan Bapak Ibu setuju, kalau wak enggak, tapi enggak bernyanyi-nyanyi kan itu. Kalau nyanyi itu tuh kelamaan nyanyi labbaik Allahumma labbaik, tapi enggak dosoknya rasanya. Biarlah Bapak Ibu baca seseorang nanti. Kalau ada bahasamu itu sekedar majah. Jadi wak baca sudah wak berniat tuh nanti di Zululaifa tuh di Bir Ali tuh. Nah, berniat tadi lah. Wak kan itu wak labbaik dia itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke haji Nabi. Setelah beliau membaca talbiyah, berniat itu, beliau lagi banyak membaca talbiyah saleh. Sama dengan tadi labbaik Allahumma labbaik. Nah, dia ibu baca aja. Kan ya auto labbaik. Antri wak di janjang auto wak labbaik Allahumma labbaik. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Dia tiwa itu. Sehingga nyaman Bapak Ibu nanti. Oh, ada pangana ange hari itu kok macet kok antri panjang. Enggak masalah. Nyaman Bapak Ibu nanti itu ikut cari. Sehingga larangan-larangan nanti walaupun dikaji juga larangan-larangan, tapi larangan itu enggak kita karejo nanti ada. Pokoknya fokus. Wak fokusnya yang diperintahkan Nabi yang dikarejo Nabi itu insya Allah larangan lah terhindar sendiri sini. Ya. Nah, gitu Wak harusnya kita jalankan. Jadi nikmat nanti Bapak Ibu. Wak anjuran Wak bantu itu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Oke. Kami ansur sih tadi Pak. Oke. Baik, kita sampai di awal tadi. Jadi dengan niat tadi. Nah, di Bapak Ibu niat tuh penting tadi kita rasakan makna niat dan kita baca lafazkan itu di hatinya. Awak sengaja lagi kamu mulai ibadah umrah. Oke. Sampai di situ baru tadi Bu. Yang baru tiba. Nah, kalau awak sadari dan awak baca itu berarti awak lah betul-betul berniat. Awak petambah kuat jawab bacaan, itulah lebih bagus. Awak ngerti labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah ya Allah. Tapi jangan lapih doa Allah. Maksudku kalau doa aku untuk Allah dan karena Allah. Kau aji penuhi panggilan